Agenda Kombes yang kita selenggarakan secara virtual hari ini adalah memutuskan pelaksanaan Muktamar ke-34, Muktamar NU ke-34. Kita tahu bahwa pandemi masih belum terkendali. Korban berjatuhan dan kondisi masih belum memungkinkan bagi kita untuk menyelenggarakan forum tertinggi organisasi ini, yaitu Muktamar. Pengurus wilayah, pengurus cabang, dan juga pengurus cabang istimewa telah berkirim surat permohonan penundaan pelaksanaan Muktamar ke-34 NU kepada PPNU. 34 PWNU dan 380 PC dan PCNU, artinya lebih dari 2/3 telah mengirimkan surat persetujuan pengunduran pelaksanaan Muktamar NU yang ke-34 ini, insya Allah akhir tahun depan, insya Allah akhir tahun depan. Pertimbangan yang kita jadikan landasan adalah pertimbangan keselamatan jiwa dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pembicaraan dan pembahasan tentang penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU ini penting untuk dilakukan dan segera diputuskan. Dan saya yakin semua para peserta Kombes ini semuanya bersikap arif, bersikap bijak, semuanya sama, mempunyai kepentingan yang sama, yaitu keselamatan warga NU, keselamatan masyarakat, keselamatan bangsa semuanya. Itu yang kita harapkan. Dan sikap ini mari kita ambil dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan agar PBNU ditambah 1 tahun. Tidak, sama sekali tidak. Bukan itu. Tapi semata-mata kepentingan keselamatan bersama. Tidak ada kepentingan saya menikmati periode ini tambah 1 tahun. Sama sekali tidak ada. Sedikit pun tidak ada itu. Tidak terlintas dalam benak saya seperti itu. Jika hari ini selesai pandemi COVID, bulan depan mari kita adakan Muktamar. Tapi tanda-tanda bahwa COVID-19 itu landai belum ada. Bahkan yang ada semakin bertambah. Yang sudah daerah hijau pun bisa merah kembali seperti Depok. Yang kemarin sudah hijau, sekarang sudah merah lagi. Begitu pula Bogor, dan seterusnya. Kami pengurus Tanfidyah 1 bulan akhir ini merenung dengan sangat dalam dan cermat sampai akhirnya pada minggu kemarin, belum lama ini atau beberapa hari kemarin, kita mengeluarkan pernyataan PBNU meminta kepada pemerintah, DPR, KPU agar menunda pilkada serentak bulan Desember nanti. Kenapa? Didorong dengan rasa tanggung jawab, dari rasa kemanusiaan, insaniyah, maka keselamatan jiwa, keselamatan masyarakat, perintah agama, dan itu mandat Undang-Undang Dasar kita, harus kita utamakan dari segalanya. Politik bisa ditunda, tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda. Bukan, atau jangan salah pahami, NU menghambat, mempersulit keberlangsungan agenda demokrasi, agenda konstitusi demokrasi kita, agenda politik negara kita, jangan sama sekali tidak, tapi betul-betul semata-mata karena kemanusiaan. Itu harus kita utamakan dari segalanya. Mari kita jadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik. Pilkada langsung dipilih rakyat bukan perintah konstitusi, tapi perintah undang-undang. Konstitusi hanya memerintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga dipilih oleh DPRD pun misalnya juga sudah demokratis. Pilkada lo, apa kepala daerah lo ya. Maka rekomendasi Munas Kombes NU tahun 2012 di Kempek Cirebon, di pesantren saya, memutuskan meminta agar pilkada
langsung ditinjau kembali karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita semua tahu Darul Mafasid muqaddam ala Jalbil Masalih. Perintah konstitusi pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Dalam konstitusi seperti itu. Tapi kalau kepemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu bukan perintah konstitusi, perintah undang-undang. Yang perintah konstitusi, pilihan langsung hanya presiden dan wakil presiden. Itu sesuai dengan keputusan, sekali lagi, keputusan Munas Kombes tahun 2012 di Kempeh yang lalu. Nah, kalau kita mau dalil ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, la dharar wala dirar, Darul Mafasid muqaddam ala Jalbil Masalih, dan seterusnya. Ini suara dari ulama yang juga kebetulan, bukan kebetulan sih, yang juga Muhammadiyah juga sama. Dan Komnas HAM juga sama. Adapun sikap pemerintah, silakan. Rekomendasi kita diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak diterima, kita sudah menyampaikan qad balagna, sudah menyampaikan rekomendasi atau pendapat atau sikap kita. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kami sudah lepas dari tanggung jawab kemanusiaan.